Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapanibu, ya, Bapak Sutarsono yang sudah hadir, kemudian Bapak Lurah Risman, kemudian juga Bapak-bapak pengurus takmir masjid seluruh Banyuraden, dan ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pada kesempatan berbahagia ini kami bersyukur di momentum tanggal 13 November ini Bapak Ibu sekalian dapat ngerawi undangan kami dalam rangka penggalangan dana amal usaha Masjid Darussalam. Pada kesempatan berbahagia ini, tentunya ada banyak hal-hal yang masih kurang dari kami menyelenggarakan acara ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, juga kami panitia yang sudah bekerja keras mulai dari persiapan sampai dengan acara hari ini, ya, bisa menyiapkan acara ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan pada kesempatan yang mulia ini. Allah berkahi kita untuk hadir di tempat ini. Pintu langit hari ini terbuka karena hari ini ada pengajian penggalangan dana amal usaha Masjid Darussalam. Untuk Bapak Panibu dan Bapak Lurah ketahui, dan juga Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah masjid kami ini kecil memang bentuknya, ukurannya, tapi alhamdulillah kami memiliki visi besar, ya. Dari tahun 2017 kami ada program umroh dengan infak Rp1.000. Alhamdulillah setiap tahun kita berangkatkan 2 jamaah kami untuk umroh. 2017, 2018 kita berangkatkan, kemudian 2019 kita berangkatkan. Yang ketiga terkendala COVID, jadi sempat tertunda. Nah, kemudian kami panitia dengan jamaah berpikir besar lagi, ingin mendirikan amal usaha masjid. Ini menjadi PR bagi kita bersama. Karena apa? Banyak masjid yang kita miliki, bahkan di seluruh Indonesia yang kami ketahui, itu berlomba-lomba membangun ukuran masjidnya. Tapi terkadang pada saat masjid sudah jadi, bingung bagaimana dana untuk mengelolanya agar dakwah itu bisa berjalan. Alhamdulillah kami dari takmir Masjid Darussalam memiliki inisiatif untuk membangun kos-kosan. Ya, jadi hasil kos-kosan itu nanti akan masuk ke dana masjid dan akan dikelola untuk pemberdayaan umat di masjid ini. Pertama, bisa kita gunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kami yang ada di wilayah ini, kemudian memberikan santunan anak yatim setiap bulannya nanti ke depan, dan yang penting adalah ada timbal balik. Jadi qadarullah, kita 2018 itu punya niat bahwa nanti yang mengisi kos-kosan itu adalah orang-orang penghafal Quran. Hari ini Allah datangkan ada kampus Unjaya, yang ada kampus UNU yang dekat dari tempat kami. Nah, Allah mudahkan jalan ini, dan nanti ke depan dari mahasiswa yang penghafal Quran ini akan mengajarkan kepada anak-anak kami di sini bagaimana mencintai Quran. Jadi mereka mahasiswa kos, tapi ada timbal balik untuk anak-anak di sini. Jadi bukan hanya semata-mata mereka tinggal kos kemudian tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Kita ingin anak-anak mahasiswa nanti punya andil dalam kegiatan dakwah di masjid. Sengaja kita cari mahasiswa yang laki-laki terlebih dahulu, karena kalau laki-laki otomatis dia harus sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kita punya agenda agar nanti mahasiswa ini juga akan membantu mendukung kemakmuran masjid ini. Ya, ini program yang kita canangkan dari Masjid Darussalam. Kemudian arahnya ke depan adalah dari program ini kita ingin nanti bekerjasama dengan baik kampus Unjaya maupun UNU, dengan Unisa, UMY. Ya, ada beberapa kader yang mungkin bisa kita seleksi. Ya, kita sediakan fasilitas lengkap nanti kos itu, ya, dengan biaya kos yang jauh lebih murah dibanding harga normal. Karena kita ingin mereka nanti ada pemberdayaan untuk dakwah di tempat kami ini. Nah, inilah tujuan kami agar
mahasiswa bukan hanya sekedar tinggal di tempat kami, tapi mereka juga ikut membangun generasi anak-anak kita ini menjadi para penghafal Quran. Dan fadilah penghafal Quran adalah barang siapa yang bisa menghafal Quran, dia akan menarik, memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah akan lahir dari anak-anak kami di kampung Kaliabu ini cikal bakal penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini niat kami Bapak Ibu sekalian. Mohon pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kemarin kita sudah mengadakan peletakan batu pertama itu di tahun 2019 dengan Ibu Bupati ya, Ibu Sri ya. Nah, kemudian karena kendala Covid jadi sempat tertunda ya, kemarin Pak Sudarisman juga mengetahui ya, kita peletakan batu pertama tertunda dan alhamdulillah kemarin itu kita mendapatkan sokongan bantuan dari provinsi ya sebanyak 25 juta kita teruskan. Jadi kita mau sampaikan laporannya bahwa pada awal 2018 itu kita membeli tanah ya seluas 170 meter seharga 297.500.000 rupiah ya. Kemudian RAP pembangunan itu memakan biaya 800 juta rupiah. Kemudian total yang dibutuhkan adalah 1.097.500.000 rupiah. Kemudian alhamdulillah dalam masa pandemi kemarin Allah mudahkan kita untuk melunasi menika. Jadi tanahnya bisa kita biar lunas pada saat masa pandemi. Pada saat orang bingung bagaimana berpikir untuk melunasi, Allah mudahkan kita 297.500.000 rupiah menika bisa kita lunasi. Dan dari bantuan sumber dana baik dari Pak Lurah kemudian dari jamaah sekalian ya, dan di pengajian pertama itu sudah terkumpul ada 120 juta rupiah dan ini kita sudah bangun kurang lebih sekitar pembangunan mereka 15%. Jadi masih ada 85% lagi pembangunan kita ya. Jadi dana yang dibutuhkan adalah masih 680 juta rupiah. Nah, ini kita mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk doa restunya dan dukungan hal-hal yang lain yang bisa menjadikan gerakan dakwah ini bisa meluas. Dan kita berpikirnya adalah masjid pusatnya dakwah. Jadi bukan hanya sebagai tempat sholat 5 waktu semata. Kita berpikir bahwa pusat kegiatan apapun itu dimulai dari masjid. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan Masjid Nabawi sebagai pusat segala aktivitas dakwah dan kemasyarakatan. Nah, ini kita ingin masyarakat nanti membutuhkan apa-apa cukup datang ke masjid. Insya Allah kita dapat membantu segala fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah dan nantinya gerakan dakwah ini akan bisa meluas dan memberikan efek positif kepada masyarakat sekitar. Kalau butuh apa-apa, nggak apa-apa, yang penting ke masjid, sholat berjamaah, masalahnya apa, insya Allah kita bisa bantu. Nah, ini visi yang kita miliki. Mohon agar betul-betul dalam momentum ini kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya nanti Ibu Dr. Anda Haja Kusbini pada saat nanti hadir, kita diminta sama-sama melihat proses pembangunan ini pun walaupun belum selesai, tapi minimal bahwa dana yang dulu pernah Bapak Ibu sumbangkan kepada kami sudah kita capai ya dalam bentuk bangunan yang baru 15% tersebut. Karena kemarin memakan dana cukup banyak itu karena tanahnya sawah, kemudian kita uruk sampai setinggi rata tanah yang ada di jalan. Jadi itu juga membutuhkan dana yang cukup banyak ya. Alhamdulillah itu sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal dek satu lantai itu ada 4 kamar. Nah, insya Allah nanti berapapun hasil dari penggalangan dana ini kita akan sambung, insya Allah bisa membantu kami untuk menyelesaikan program mereka dan insya Allah dapat menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lain. Jadi insya Allah kalau masjid-masjid itu sudah punya amal usaha, dakwah itu tidak tergantung oleh infak terus. Karena kendala kita kan seperti itu, mau mengadakan event-event besar, masalahnya adalah dananya nggak ada. Nah, kalau terus ini berjalan seperti itu, kira-kira masjid jadi tempat yang dicintai oleh umat ataukah tidak? Nah, tentu menjadi PR kita bersama. Tapi kalau insya Allah masjid punya amal usaha, apapun rencana dakwah kita siap karena sudah ada dana statis yang masuk kepada masjid dan ini akan kita manfaatkan untuk pemberdayaan.
Ini kurang lebih bisa kita sampaikan dari program masjid kami. Semoga apa yang kita niatkan ini Allah ijabah, Allah mudahkan, dan semoga amal jariah dari Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Rasulullah bahwa anak Adam akan meninggal, 3 hal yang akan membawa dia sampai akhir hayatnya nanti, yaitu adalah 1 amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Insya Allah 3-3-nya ini nanti Bapak Ibu sumbangkan ke masjid kami ini, 3-3-nya akan dapat. Kalau kita menyumbang masjid itu hanya dipakai untuk sholat, berarti hanya amal jariah roh. Insya Allah Bapak Ibu dengan menyumbang kami ini nanti, pertama amal jariahnya ada, ya, karena mereka juga akan memakmurkan masjid. Yang kedua, mahasiswa ini punya ilmu, dia akan mengajarkan kepada anak-anak di sini. Jadi poin kedua juga Bapak Ibu silakan mendapatkan fadilah amalnya sebagai amal jariah. Yang ketiga, doa anak-anak soleh. Insya Allah nanti akan lahir dari kampung Kaliabu ini anak-anak penghafal Quran. Dan Bapak Ibu sekalian yang menyumbang gerakan dakwah penghafal Quran, insya Allah besok akan mendapatkan bagian kebesaran dan mahkota saat di surga Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah dengan niat kita bersama, semoga acara ini memotivasi kita. Semoga kita mendapatkan 3 hal tersebut pada saat nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini salah kata dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.